Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini kami boleh kembali datang pada Engkau. Kalau sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu, berkenanlah Engkau menolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dan biarlah firman itu tinggal di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1-7. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seseorang, "Silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seseorang sedang menebang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ada satu kata yang menarik di ayat 6, yaitu kata abdi Allah yang di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Es Elohim. Es yang berarti manusia dan Elohim yang berarti Allah. Dan dalam Alkitab versi NIV maupun King James juga menerjemahkan bagian ini dengan kata the man of God, yang berarti manusia Allah. Jadi Elisa disebut sebagai the man of God, yang berarti dia adalah manusia, tetapi dia bukan manusia biasa. Karena ada kata Allah di belakang kata tersebut. Dia juga bukan Allah, tapi dia manusia, karena ada kata manusia di depan kata tersebut. Dan dalam konteks inilah kita akan melihat perikop ini. Sebagai the man of God, ketika ada rombongan Nabi mengeluhkan tentang tempat tinggal yang mereka tinggali terlalu sempit bagi mereka, kita melihat bahwa Elisa tidak komat kamit membaca mantra dan tiba-tiba boom, rumah mereka menjadi besar. Tetapi para rombongan Nabi tersebut harus bekerja keras untuk menebang pohon, memotong balok-balok tersebut menjadi kayu-kayu yang akan digunakan untuk membangun bangunan yang lebih besar. Kita juga melihat bahwa Elisa tidak dapat memprediksi atau melihat peristiwa di masa depan, sehingga menyegah mata kapak pinjaman dari salah seorang rombongan Nabi yang sedang bekerja menebang pohon tidak jatuh ke dalam air sungai Yordan. Tetapi kita juga melihat Elisa sebagai the man of God ketika ada masalah di mana mata kapak salah seorang nabi tersebut kecemplung ke dalam air. Air sungai Yordan yang mungkin cukup dalam dan arusnya yang cukup deras dan tidak kelihatan lagi mata kapak tersebut. Elisa melemparkan sepotong kayu dan mujizat terjadi, di mana mata kapak yang berat tersebut bisa timbul, mengapung, atau dalam Alkitab versi NIV dikatakan float,
yang berarti mengapung atau mengambang. Bapak dan Ibu sekalian, Elisa adalah gambaran kita sebagai manusia perjanjian baru, di mana oleh karena Kristus, kita telah ditebus dan Roh Allah tinggal dalam kita. Tetapi di zaman sekarang ini kita seringkali melihat anak-anak Tuhan terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama, anak Tuhan yang hanya mengandalkan Tuhan tanpa melakukan bagian yang harus dilakukannya. Misalnya banyak anak Tuhan yang berharap bisa pintar tanpa belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi sibuk dengan pelayanan, tetapi percaya bahwa Tuhan membuat dia menjadi pintar dan berhasil dalam studinya. Atau orang tua yang tiap-tiap hari berdoa supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik, tetapi tanpa mau memberikan teladan dan waktu untuk anak-anaknya. Golongan yang lain adalah anak-anak Tuhan yang melihat Allah yang jauh di sana, yang tidak terlibat dalam kehidupan kita, di mana Allah hanya terlibat dalam urusan moral. Sedangkan setiap kehidupan nyata dan masalah yang dihadapi tergantung semata-mata dari usaha kita. Misalnya ketika anak Tuhan mengalami sakit, hal yang pertama kita pikirkan adalah siapa dokter yang terbaik? Apa kata dokter tentang sakit kita? Kita berdoa hanya ketika ingat, dan ketika kita ingat, kita tidak benar-benar meyakini bahwa Allah sungguh berkuasa menyembuhkan kita. Doa hanya sebagai bagian rutinitas tanpa meyakini kuasanya. Dalam kasus ini bukan berarti kita anti terhadap dokter, tapi seharusnya kita berdoa dan meyakini akan kuasa Allah lah yang menyembuhkan kita. Dan Ia sungguh-sungguh mampu dan mau menyembuhkan kita. Dokter kita lihat sebagai bagian dari salah satu sarana yang Allah berikan. Bapak dan Ibu sekalian, kita sama seperti Elisa. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dan kita juga tidak bisa sekedar berharap atau bahkan berdoa tanpa kita melakukan bagian yang memang Allah tentukan untuk kita bekerja keras dalam mewujudkannya. Tetapi kita juga harus memiliki keyakinan bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang beserta kita, yang mengasihi kita. Dan ketika kita menemui masalah, kita dapat bersandar pada kuasa-Nya. Dia bukan Allah yang hanya berada di dalam dunia ide. Dia adalah Allah yang nyata. Sehingga ketika kita menemukan masalah, kita dapat datang padanya dan bersandar padanya. Dia dapat melakukan hal yang besar, bahkan mustahil. Mari Bapak dan Ibu sekalian, mari kita merenungkan, apakah kita sebagai manusia Allah sudah hidup melekat bersandar kepada Allah? Apakah kita sudah melibatkan Allah sebagai sumber dari segala sumber dan sudah melakukan yang terbaik, bagian yang memang Allah tentukan untuk kita lakukan? Ketika kita menghadapi masalah, siapa yang pertama-tama kita cari? Teman, dokter, atau Allah? Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu pada pagi hari ini. Bapak, berkenanlah Engkau menolong kami sekalian anak-anak-Mu ini untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Tolong kami menjadi manusia Allah yang hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.